Xiao Yuan, ayah biologis yang datang untuk sebuah kesempatan. Kamu datang begitu cepat. Mendengar suara yang dikenalnya, Xiao Fan mencibir. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan ayahnya secepat ini. Namun karena dia sudah ada di sini, jadi tidak masalah untuk bertemu dengannya. Mendengar kata-kata pria itu dan melihat ekspresi Xiao Fan, Long Miaoyin dapat menebak siapa yang datang. Anda tidak bisa masuk. Izinkan aku memberitahu Tuan Xiao dulu. Pelayan yang menghentikannya merasa kesal. Meskipun begitu, Xiao Yuan terus berteriak marah. Minggir! Para pelayan ini bukanlah tandingannya. Setelah mendorong para pelayan, dia berjalan dengan angkuh ke halaman dan tiba di aula dengan arahan kepala pelayan. Sebelumnya, Xiao Yuan pasti tidak akan berani membuat masalah dengan keluarga Long. Namun, karena sekarang Xiao Tian telah bergabung dengan Istana Ilusi, apa yang bisa keluarga Long lakukan kepada mereka? Setelah memasuki aula, ayah dan anak itu saling bertatapan. Xiao Yuan tidak memulai pembicaraan, begitu juga dengan Xiao Fan. Xiao Fan hanya menatap ayahnya dengan dingin. Ayahnya pernah menganggapnya sebagai pecundang dan sebuah barang dagangan. Duduk diam di sampingnya, Long Miaoyin juga tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya ditutupi dengan kain kasa dan tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Aura Xiao Fan dengan tingkat kultivasinya yang telah mencapai dunia Qi sangatlah berbeda dari sebelumnya. Dia terlihat lebih kuat dan menakutkan. Perubahannya ada pada intinya. Xiao Yuan sangat marah. Bagaimana bisa putranya yang tidak berguna ini memperlakukannya seperti ini saat bertemu dengannya? Namun, mengingat tujuan kedatangannya, dia terpaksa untuk menahan diri. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Apakah kamu sudah pulih? Tanpa menunggu Xiao Fan untuk menjawab, dia langsung duduk. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Xiao Fan berkata dengan enteng. Tidak ada yang begitu parah. Xiao Yuan mengangguk, ragu-ragu sejenak dan bertanya. Apa benar telah kamu mencapai dunia Qi? Dia tidak percaya bahwa putranya bisa mencapai dunia Qi dari dunia sihir dalam waktu sebulan. Bagaimana mungkin? Butuh waktu 3 tahun untuk mencapai dunia Qi dari dunia sihir. Xiao Fan mengambil cangkir teh di atas meja, menyeruputnya dan berkata dengan tenang. Menurut Anda bagaimana? Xiao Fan seperti seorang tetua di aula tersebut. Melihat sikap putranya yang sebelumnya dia anggap sebagai pecundang, Yuan menahan amarahnya lagi dan berkata. Jadi, kamu mengakuinya? Tujuanku untuk datang ke sini sangat sederhana. Aku hanya ingin bertanya bagaimana kamu berkultivasi ke dunia Qi dan apakah kamu memiliki harta karun? Xiao Fan tidak terkejut dengan ayahnya yang langsung bertanya. Dia menjawab dengan tenang. Ya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Kalau begitu, aku harap kamu bisa memberikan kesempatan yang kamu punya kepada adikmu. Diberikan kepadanya? Suara Xiao Fan tiba-tiba menjadi dingin. Adiknya telah memukulnya habis-habisan dan memanggilnya pecundang. Sekarang, setelah dia mendapat kesempatan, kenapa dia harus memberikannya kepada saudaranya? Ya, adikmu benar-benar seorang jenius dan bakatmu biasa-biasa saja. Karena itu, demi keluarga Xiao dan saudaramu, itu adalah pilihan terbaik untuk memberinya kesempatan. Xiao Yuan menjelaskan. Dia tidak percaya bahwa Fan meningkat ke dunia Qi dengan kemampuannya sendiri. Xiao Fan pasti memiliki harta karun. Dengan kata lain, dia tidak menyukai putra sulungnya dari lubuk hatinya yang terdalam. Keluarga Xiao? Sambil menatap mata Xiao Yuan, Xiao Fan pun berkata dengan dingin. Apa Anda tidak ingat bahwa sekarang saya adalah menantu matri lokal dan sudah tidak memiliki hubungan dengan keluarga Xiao? Selain itu, bukankah Anda sendiri yang telah mengumumkan bahwa nama saya telah dihapus dari buku silsilah keluarga Xiao beberapa hari yang lalu? Berarti saya tidak pernah menjadi anggota keluarga Xiao, benar bukan? Xiao Yuan terdiam. Dia memang lupa bahwa dia telah mencoret nama Xiao Fan dari buku silsilah. Saat itu, dia takut jika Xiao Fan akan dikalahkan oleh Long Xiaotian yang akan mempermalukan reputasi keluarga Xiao, jadi dia membuat keputusan ini. Namun, Xiao Fan menang dan dia benar-benar lupa akan hal ini. Tuan Xiao, pada saat itu melakukannya demi keluarga Xiao. Dia takut keluarga Xiao akan dipermalukan. Lagi pula, Anda masih memiliki darah keluarga Xiao, bukan? Kata kepala pelayan dengan tergesa-gesa. Apa kamu pantas untuk berbicara di sini? Dengan teriakan dingin, Xiao Fan memukul kepala pelayan di dadanya. Semburan udara keluar dari telapak tangannya dan langsung mengenai dada kepala pelayan. Kepala pelayan itu terlempar keluar dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat. Xiao Fan, beraninya kamu menggunakan kekuatan di depanku? Xiao Yuan berdiri dan berteriak dengan marah. Namun, di saat yang sama dia juga terkejut. Memang, Xiao Fan telah mencapai dunia Qi. Dilihat dari aura yang baru saja dia pancarkan, dia setidaknya telah mencapai tahap ketiga, bukan di tahap pertama. Namun sebenarnya,
Xiao Yuan salah. Setelah menghabiskan 7 hari untuk berkultivasi di ruang rahasia, Xiao Fan hanya baru mencapai tahap kedua dari tahap pertama dunia Qi. Namun, karena kekuatan besar dari 9 perubahan seni Qi, kekuatan Xiao Fan yang saat ini setara dengan tahap ketiga dari dunia Qi. Diamlah saat Master berbicara. Xiao Fan tidak mundur, tapi berkata dengan dingin. Kultivasi Xiao Yuan mendekati tahap puncak dunia Qi, tapi mereka sedang berada di tempat keluarga Long. Xiao Yuan tidak akan memusuhi Xiao Fan hanya karena kepala pelayan. Kepala pelayan tidak berani mengatakan apapun. Dia merasakan roh jahat yang kuat dari Xiao Fan. Jadi, sekarang dia tidak berani memprovokasi dia. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yuan tidak memperbesar masalah kepala pelayan. Dia bertanya lagi. Apa kesempatanmu? Bisakah kamu memberikannya kepada saudaramu? Kesempatanku? Xiao Fan mencibir. Haha, kelihatannya Anda berlebihan. Terlepas dari apakah saya memiliki kesempatan atau tidak, bahkan kalau saya memilikinya, apakah Anda pikir saya akan memberikannya kepada Xiao Tian? Berhentilah bermimpi. Xiao Yuan menatapnya dengan bengis. Xiao Fan pun menatapnya dengan tatapan yang sama. Ayo pergi! Setelah mengucapkan beberapa kata, Xiao Yuan berbalik dan pergi. Kepala pelayan itu berusaha untuk berdiri dan pergi sambil terhuyung-huyung. Dia tidak ingin berada di sini lebih lama lagi, bahkan untuk 1 menit. Xiao Yuan pun pergi. Ayah dan anak yang dulu bersama telah menjadi seperti sekarang. Xiao Fan merasa bahwa dia tidak salah. Dia yakin bahwa pria itu tidak pernah memperlakukannya sebagai putranya. Ketika Xiao Yuan kembali ke keluarga Xiao, dia sangat marah hingga menghancurkan semua yang bisa dia sentuh di aula. Sialan! Sialan! Anak yang tidak berbakti! Beraninya dia berbicara seperti itu padaku! Sialan! Aku memintanya untuk memberikan kesempatan itu, tapi dia menolak! Sial! Xiao Yuan berteriak sangat keras sehingga seluruh rumah Xiao bisa mendengar umpatannya dengan jelas dan wajah Wei Xia menjadi suram. Tuan Xiao, apakah benar-benar tidak mungkin bagi bajingan itu untuk melepaskan kesempatan? Mendengar ini, Xiao Yuan mengutuk. Sialan! Apa yang bisa aku lakukan? Tuan Xiao, kenapa Anda tidak mengirim seseorang untuk membawa berita ini ke Istana Ilusi agar Tian yang membuat pilihan? Wei Xia berkata. Tian sekarang adalah murid dari Istana Ilusi dan sangat dihargai oleh Istana Ilusi. Minta dia untuk membawa beberapa orang dari istana untuk menyiksa makhluk kecil itu agar dia mengaku. Aku yakin dia akan bisa tenang di saat itu. Mendengar ini, mata Yuan berbinar. Dia pikir itu ide yang bagus. Seketika senyum lebar tertampang di wajahnya. Sekarang, Xiao Fan adalah menantu matri lokal dari keluarga Long dan dasar kultivasinya telah mencapai dunia Qi. Bahkan jika Xiao Yuan ingin menekannya sekarang, dia tidak akan bisa. Bab 17, Konspirasi Long Yi dan Pesta Ulang Tahun Long Anhai yang ke-60. Xiao Fan tidak tahu akan apa yang keluarga Xiao pikirkan. Saat ini, dia sudah berkultivasi di ruang rahasia. Dengan sejumlah sumber daya yang besar, kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Dia duduk bersila dan meraih sebuah batu spiritual dengan kedua tangan. Kemudian dia menyerap kekuatan spiritual yang luar biasa dari batu spiritual dan menuangkannya ke dalam bidang eliksir, membuatnya beredar di dalam tubuhnya. Jika dilihat dari luar, Xiao Fan sedang duduk bersila sambil bermeditasi dan tidak ada yang aneh. Dia juga tidak bergerak sedikit pun, tapi auranya jelas dan berpotensi meningkat. Keanehan diagram bintang adalah bahwa dunia luar tidak terhubung dengan dunia batin, seolah-olah dunia batin adalah dunianya sendiri. Fan belum pernah mendengar tentang harta karun yang seperti ini, tetapi dia menduga bahwa itu setidaknya adalah harta karun tingkat surga. Waktu pun berlalu. 7 hari telah berlalu dan tidak ada seorang pun dari keluarga Xiao yang datang. Di rumah Long, meskipun Xiao Fan berada di dalam pengasingan dan hanya muncul sesekali, orang-orang yang mengawasinya tidak pernah melonggarkan pengawasan mereka dan terus melapor ke Long Anhai. Di ruang rahasia tersembunyi di rumah Long, Long Anhai sedang berbicara dengan sopan kepada patriark keluarga Long tentang kegiatan Xiao Fan. Ayah, dia telah berkultivasi dalam pengasingan sejak dia kembali. Dia tidak pernah meninggalkan rumah Long. Apakah menurut Anda dia mempunyai kesempatan? Long Anhai juga menduga hal yang sama dengan keluarga Xiao. Mereka semua percaya bahwa Xiao Fan pasti mendapat kesempatan untuk membuat kemajuan sebesar itu. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang pria yang telah menjadi pecundang selama hampir 20 tahun tiba-tiba menjadi lebih kuat? Aku tidak pernah meninggalkannya. Patriark keluarga Long bergumam pada dirinya sendiri. Setelah berpikir sejenak, dia berkata perlahan. Dalam beberapa hari terakhir, aku telah berkali-kali mengamatinya secara diam-diam. Dia selalu berkultivasi di ruang rahasia dan tidak ada yang mencurigakan. Patriark keluarga Long berada di dunia maha kuasa, dunia yang lebih tinggi daripada Xiao Fan. Ruang rahasia yang digunakan oleh Xiao Fan sangat normal. Dengan kekuatan patriark keluarga Long,
Sangat mudah baginya untuk menjelajahinya tanpa diketahui oleh Xiao Fan. Mendengar itu, Long Anhai cukup terkejut. Dia bertanya, "Ayah, apa maksud Anda?" Tidak ada yang aneh dengan bocah ini. Setidaknya, itu bisa membuktikan bahwa dia mungkin memiliki senjata ajaib untuk meningkatkan basis kultivasinya, tapi dia tidak memilikinya. Apakah itu karena bakatnya sendiri? Mungkinkah dia bisa mencapai dunia Qi dari tahap kedua dunia sihir dalam waktu 1 bulan? Long Anhai tidak percaya bahwa pecundang yang selalu dipandang rendah orang tiba-tiba ini menjadi seorang jenius. Kontras yang besar ini sulit untuk dipercayainya. Patriark keluarga Long mengangguk dan menghela napas. Aku juga ingin tahu tentang perihal ini, tapi ketika dia bermeditasi, orangnya telah meningkat secara signifikan dan kecepatan kultivasinya sangat luar biasa. Dia pasti seorang talenta kelas 1. Sementara alasan kenapa keluarga Xiao menyebutnya sebagai pecundang selama bertahun-tahun, aku tidak tahu. Mungkin karena Xiao Fan menyembunyikan bakatnya dan tidak menunjukkannya. Long Anhai tampaknya sudah mengerti dan berkata, keluarga Xiao telah memusatkan perhatian pada putra kedua mereka, Xiao Tian yang berbakat. Sebaliknya, Xiao Fan tidak seberbakat saudaranya dan tidak disukai oleh keluarga Xiao dan dia selalu menjadi sasaran keluarga Xiao. Kalau tidak, dia tidak akan dikirim sebagai menantu keluarga Long untuk ditukarkan dengan sumber Da. Apakah dia takut dibunuh oleh keluarga Xiao atau Xiao Tian? Itulah sebabnya dia selalu menyembunyikannya. Patriark keluarga Long mengangguk dan berkata, hal itu sangat mungkin. Aku akan bersikap lebih baik padanya untuk kedepannya. Kalau dia benar-benar berbakat, itu akan menjadi hal yang baik bagi keluarga Long jika dia bergabung bersama kita. Saya mengerti, Ayah. Long Anhai sangat mengerti apa arti seorang jenius yang bisa mencapai dunia Qi dari dunia sihir dalam kurun waktu 1 bulan. Tidak peduli seberapa besar dia membenci Xiao Fan, dia harus kembali mempertimbangkan tentangnya dari sudut pandang keluarga. Di dalam rumah mewah keluarga Long, Long Xiaotian sedang duduk bersila di kamarnya. Setelah beristirahat selama beberapa waktu, cederanya tidak lagi begitu serius, tapi wajahnya tampak sedikit pucat karena kekurangan darah dan energi. Sejak dia kalah dalam pertempuran dengan Xiao Fan, dia tidak pernah meninggalkan kediamannya. Ada seorang pria yang duduk di sebelahnya, yaitu adiknya, Long Yi. Kakak, apa kamu baik-baik saja? Long Yi bertanya. Sambil menggelengkan kepalanya, Long Xiaotian berkata, cederanya sudah tidak begitu parah, tapi efek samping obatnya masih belum mereda. Aku perlu istirahat selama beberapa waktu sebelum pulih. Setelah berpikir sejenak, Long Yi pun bertanya, kakak, apakah kita benar-benar akan membiarkan Xiao Fan dengan begitu saja? Kakak, kamu akan menjadi kepala keluarga Long suatu hari nanti dan dia hanya menantu matri lokal. Beraninya dia menyakitimu. Apa kamu benar-benar bisa menerimanya? Ketika Long Xiaotian mendengar ini, wajahnya menjadi muram. Sebuah pukulan besar baginya untuk kalah dari seorang pecundang di depan mata banyak orang. Melihat Long Xiaotian yang tidak mengatakan sepatah kata pun, Long Yi mengangkat suaranya dan berkata, kakak, sekarang Xiao Fan berani menyakiti dan mempermalukanmu di depan semua orang, dia bahkan tidak melepaskanmu. Bagaimana ke depannya? Ketika dia menjadi lebih kuat, apa dia juga akan merendahkan patriark kita? Bohong jika Long Xiaotian tidak membenci Xiao Fan. Sebagai kepala junior keluarga Long, dia dihajar habis-habisan di kota Jingchuan. Reputasinya juga sudah hancur karena sudah kalah dari orang yang mereka remehkan. Apalagi yang bisa aku lakukan? Aku tidak sebanding dengannya. Tidak ada seorang pun di generasi yang sama dari keluarga Long yang sebanding dengannya. Menurut aturan keluarga Long, hanya yang sebaya yang dapat bertarung dengan satu sama lain. Para senior tidak bisa ikut campur dalam urusan junior. Kakak, tidak ada seorang pun di generasi muda keluarga Long kita yang bisa mengalahkannya. Tapi bukan berarti dia tak terkalahkan di antara generasi muda. Dengan seringai di wajahnya, Long Yi berkata, masih ada 10 hari lagi sebelum pesta ulang tahun ayah yang ke-60. Pada saat itu, orang-orang dari kota Jingchuan akan datang. Orang-orang keluarga Wang dari kota Linchuan, keluarga Su dari kota Moyun dan keluarga berpengaruh lainnya akan datang. Pada saat itu, kita bisa membuat perselisihan antara mereka dan Xiao Fan. Keluarga Wang dari kota Linchuan dan keluarga Su dari kota Moyun adalah kekuatan lokal kelas 1 yang setara dengan status keluarga Long di kota Jingchuan. Mereka telah lama menjalin hubungan baik. Setiap kali mereka pergi mengunjungi kekuatan lain, para anggota keluarga biasanya akan membawa yang terbaik dari generasi mudanya karena mereka ingin menambah pengetahuan generasi muda dan memberikan kesempatan bagi para generasi muda untuk berteman dengan rekan-rekan mereka dari kekuatan lain. Di saat yang sama, Xiao Fan telah berkultivasi di ruang rahasia. Dia telah menjadi pecundang selama hampir 20 tahun yang membuatnya semakin bersemangat untuk sukses. Dia lebih memilih untuk mengorbankan seluruh waktu tidurnya untuk berkultivasi demi meningkatkan kekuatannya. 10 hari berlalu. Akhirnya, Xiao Fan membuka matanya dengan perlahan. Aku akhirnya mencapai tahap ketiga di dunia Qi, sudah waktunya keluar. Dengan senyuman yang terukir di wajahnya,
Xiao Fan sangat gembira. Kali ini, dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk menerobos tahap ketiga. Alasannya karena dia sedang mengembangkan keterampilan seni bela diri pertama di antara 9 perubahan seni Qi, yaitu kunci penghancur tenggorokan. Kekuatan keterampilan ini sangat mencengangkan. Keterampilan ini bisa langsung meledakkan kekuatan penghancur 3 kali lebih kuat daripada kekuatan puncaknya. Berdasarkan pembagian kekuatannya, Xiao Fan saat ini berada di tahap ketiga di dunia Qi. Dengan serangan penuh dari kunci penghancur tenggorokan, dia bisa menghadapi kekuatan penghancur tahap kelima di dunia Qi. Namun, keterampilan ini akan menghabiskan terlalu banyak energi dan hanya dapat digunakan sebagai kartu andalan. Tapi Xiao Fan cukup puas. Setelah Xiao Fan meninggalkan ruang rahasia, Long Miaoyan tidak perlu untuk selalu menunggu di luar pintu, kecuali saat dia mengantarkan makanan setiap harinya. Sebenarnya, mengantarkan makanan bukanlah hal besar. Dia bisa meminta seorang pelayan untuk melakukannya. Tapi dia masih ingin melakukannya sendiri. Ketika Xiao Fan tiba di aula dan melihat Long Miaoyan, dia menyampaikan sebuah berita kepada Xiao Fan dengan canggung. Xiao Fan, pesta ulang tahun ayahku 7 hari lagi. Bab 18, Rumah Harta Karun. Pesta ulang tahun Long Anhai yang merupakan kepala keluarga Long akan diadakan dalam 7 hari lagi. Dia tidak menyangka akan begitu kebetulan. Karena dia adalah menantu matri lokal keluarga Long, dia adalah anggota keluarga Long juga. Selain itu, dia juga berhutang budi kepada Long Miaoyan. Jadi, dia harus menghadiri dalam pesta itu. Setelah berpikir sejenak, Xiao Fan mengangguk dan berkata, "Baik, aku akan pergi denganmu." Di antara seluruh keluarga Long atau seluruh kota Jingchuan, sekarang satu-satunya orang yang Xiao Fan pedulikan adalah Long Miaoyan. Mendengar jawabannya, Long Miaoyan merasa lega. Awalnya, dia takut jika Xiao Fan tidak akan setuju. Di pertarungan dengan Long Xiaotian sebelumnya, Long Anhai memihak Long Xiaotian. Meskipun Xiao Fan tidak menyukainya, mereka bukanlah musuh. Terlebih lagi, dia adalah ayah dari Long Miaoyan. "Apa kamu sudah menyiapkan hadiah ulang tahun?" tanya Xiao Fan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menjawab, "Tidak. Dulu, ayahku tidak mengizinkanku untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Baru tahun ini, dia mengirim seseorang untuk memberitahuku." Dulu, Long Anhai tidak ingin merasa malu, jadi dia tidak mengizinkan putrinya menghadiri pesta ulang tahunnya. Alasan itu yang membuat dia ingin mengambil bagian dalam pesta itu. Orang tersebut juga secara khusus mengatakan kepada